Cuman berdua nih guys sama Om Aldo nih. Aduh, belum pada ada. Kita titik kumpul di kedai kopi guys. Coba kita susul dulu ke kedai kopi guys lah. Om Kur, Om Tio, Om Ari, pada kemana ini? Penghuni GW itu. Yolah, gaskeun lah guys. Cari keringat bareng Om Aldo guys berdua. Om Syukur belum ada nih, Om Syukur nih belum datang nih. Iya. Itu penghuni GW itu. Gaskeun dulu guys. Gas. Wih, lagi ngerangkai nih. Buat dikasih ke ini Jawara Trilogi. Ini nih udah datang nih. Tak dulu jangan pakai jaket. Oh, nggak apa-apa. Ini lagi perkenalan aja ya, perkenalan. Belah masih kosong guys. Nanti di sini ada acara penyambutan Om Kahono, juara trilogi. Si Pak Haji lagi ngeliatin piala, lihat guys. Wih, mantap. Nanti ya. Oke, penyambutan nanti kita siapin dulu. Sok pada ini ngopi dulu. Ini ada itunya kan ya? Om Syukur, aduh gimana piye kabarnya Om Syukur? Waduh, mantap dah Om Syukur, makin mantap. Katanya kemarin ikut ijen juga ya, Om Syukur ya? Oh, suka gitu Om Syukur. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada hari ini kita bersyukur diberi kesempatan penyambutan Om Kahoni ini sudah menjuarai trilogi. Mantap. Trilogi yaitu eventnya itu yang dari main sepeda satu Bromopom ya, yang masuk juara kedua ya Om ya, terus Dolopom masuk kedua juga ya, lalu yang ketiga adalah Ijenkom. Ijenkom ini masuk ketiga ya Om ya. Pada waktu finish ini dia Mengalami 50 meter kena kram. Sayang sekali. sangat disayangkan ya Pak Haji. Jadi sedikit bincang-bincang, nanti tanya-tanya sedikit ke Om Kahono ya. Kemarin bagaimana ceritanya waktu di finish di Ijenkom ya, kenapa bisa kram gitu kan? Terus apa pesan-pesannya selama ikut trilogi ya main sepeda? Apakah aku nanti misalnya tahun depan mau ikut lagi atau gimana? Ya, Ono. Ya. Saya bertanya nih Om Kahono nih. Kemarin kan masuk ke 3 ya? Betul. Nah, tapi secara umum masuk 3 juara umum trilogi ya. Itu apa yang dirasakan, tantangannya, saingannya, terus kenapa bisa mengalami kram tuh kemarin tuh ya? Ya cerita aja santai gitu Kahono ya. Ringkas. Oh, Karno, oke siap. Itu Ijenkom, terutama di sesi terakhir trilogi Ijenkom, itu sebenarnya acaranya untuk balap di sana di Ijenkom itu sebenarnya luar biasa itu, karena itu benar-benar untuk menentukan dari
Bromokom, Dolokom, dan terakhir Ijenkom. Itu ternyata apalagi saya baru masuk ikut pertama kali dan alhamdulillah diberi keselamatan, kesehatan. Alhamdulillah. Terutama untuk Ijen ini yang saya rasakan ini benar-benar nikmat ya, rasa sedih ya. Kenapa tuh Om? Karena nikmatnya itu benar kalau untuk misalkan untuk Ijenkom itu rutenya kurang lebih 27 kilo. Itu mulai dari Starkom sampai finish itu nanjaknya nggak ada habisnya. Nah, itu enaknya seperti itu, kemampuan kita sampai di mana nih selama kita latihan. Nah, baru kita buktikan yang terakhir itu di Ijenkom itu benar-benar luar biasa. Nah, setelah itu ketemu di 20 kilo 18 kilo itu ketemu tanjakan erek-erek kurang lebih hampir sebelum erek-erek 20%, terus sampai 22, habis itu kasih turunan sedikit, ternyata itu bukan turunan, cuman ya masih ada 1-2%, langsung naik ke erek-erek itu 34%. Kayak turunan gitu ya, kayak turunan, kayak turunan, tapi ternyata bukan turunan, tertipu gitu ya. Itu ya sebenarnya cuma antara 50 meter aja itu ya, kayak turun langsung kasih tanjakan 34% Pak Haji. Waduh, alhamdulillah masih aman itu. Setelah erek-erek ada sisen untuk buat ngambil minum atau apa, ternyata itu bukan saya minum, langsung saya guyurin ke badan, langsung ke kaki. Padahal kaki sebenarnya masih aman. Habis itu ketemu cuaca dingin, nggak ada panas sekali nyampe finish. 2 kilo Pak Haji mau finish, kaki kiri terasa mau kram. Alhamdulillah saya buka klip, saya goyang-goyang, pulih kembali. Ternyata kurang 50 meter mau menjelang finish Pak Haji, secara tiba-tiba kaki kanan kiri terasa kram, mau kram itu langsung kunci, langsung bisa turun, akhirnya saya paksain jalan kaki. Yang bisa nengok di belakang saya, waduh, ini kurang lebih 150 meter ini. Karena saya udah nggak bisa goes, paksa jalan aja terus. Habis itu kurang setengah meter ataupun berapa meter langsung disalip sama yang nomor 3. Aduh, sakit Pak Haji, sakit yang nggak berdarah. Nih saya potong dulu nih. Itu kan tadi Om Kahona bilang sampai 50 meter lagi, akhirnya disalip itu kram ya. Betul, itu posisi udah kram ya jalan kaki. Apakah kemungkinan itu, kan saya dengar tuh waktu kemarin itu waktu hari Jumatnya tuh, betul, Om kan ke atas tuh, itu bersama rekan-rekan tuh ya. Itu jam berapa tuh waktu nyoba-nyoba? Sore itu ya. Waktu nyoba itu kurang lebih sore kayaknya. Jam 2-an lagi. Nah, jam 2-an. Itu aja juga nggak panas. Nanjak tuh ya, saya lihat di betul. Nanjak. Itu Om Kahona bilang 4 km tuh, jam 2 tuh. Besoknya pada subuhnya tuh udah harus berangkat tuh res. Betul. Jam 2 tuh, masih nanjak 4 km. 4 km di datar sih oke, tapi di 4 km di daerah erek-erek itu, aduh masya Allah. Aduh, saya sama teman-teman melihatnya, aduh nih besok subuh udah siap-siap nih 4 km masih begini saya bilang nih. Kita blank ya, kalau udah blank, waduh, ini kok nyampe putusnya yang jadi buat evaluasi buat diri saya. Awalnya setelah erek-erek kaki kanan kiri saya dulu udah dingin, nah mungkin kesananya juga cuaca udah dingin Mbak, nggak ada panas. Itu asumsi saya ya. Mungkin kalau asumsi atlet-atlet yang lain saya juga kurang tahu. Beda orang beda ini. Kalau asumsi kita dengan teman-teman kemarin ya, itu 4 km ya dalam keadaan nanjak 30 terus 20 lebih gitu, 4 km ya itu kan, itu lumayan, itu apa namanya, tabungan buat besok itu lumayan sebetulnya, itu pandangan kita ya. Makanya saya bilang sama teman-teman itu, kalau kita yakin Om Kahona juara trilogi. Nah, kalau nggak latihan, masa nggak buang-buang fatigue otot itu, ditekan otot itu kan harus rileks.
itu mungkin Om Kahono akan finish juara trilogi dengan nilai 10. Nah, kemarin alhamdulillah juara trilogi juga, tapi nilainya dengan 9. Gitu. Itu asumsi kita dengan teman-teman gitu. Kalau di fisik saya sebenarnya aman, tidak ada masalah. Kalau misalnya seperti itu tadi Pak Edi, saya siram air dingin, posisi cuaca ke sana langsung dingin, ya udah. Kayaknya mungkin si otot juga kurang menerima apa gimana gitu lah kalau menurut saya gitu. Karena yang saya rasa waktu di Bromo, Ndolo itu aman ya gitu. Itu sama sekali nggak saya bilang. Itu asumsi saya. Padahal Bromo itu dari awal saya langsung gas terus itu. Udah kayak apa itu. Tapi pas mau emang diajak adu sprint sama si Nickel apa siapa itu yang dari Inggris, Jamis yang bukan waktu yang di Bromo lagi, waktu yang di Bromo. Daniel Smith. Nah, Om Daniel Smith itu memang udah ngajak adu sprint. Salahnya saya ngikutin pace dia 1 kilo menjelang mau finish. Gantian itu saya ikutin pace dia. Ternyata karena saya baru pertama kali, pas di 100 meter atau 200 meter ada sprint, kaki udah mau kayak mau kram, tapi alhamdulillah sampai finish pun aman gitu Pak. Cuma kalau kita paksain, tetap kejadian pasti kram. Kalau saya paksain, alhamdulillah cuma beda waktu cuma 24 detik kalau yang kayak itu nggak nyampe 1 menit. Kira-kira untuk teman-teman yang mau ikut di Ijen khususnya ya, gimana kira-kira strategi yang bisa diterapkan di komnya ini, membaca pengalaman Om Kahono kemarin ya, ada orang 50 meter terus ada gini. Nah, kira-kira membaca dari Om Kahono yang kemarin, kira-kira ke depan strateginya yang paling bagus gimana nih? Barangkali ada yang mau ikut lagi gitu kan, itu kan kira-kira gitu. Nah, buat teman-teman, kalau misalkan memang dikasih sehat, kalau mengikuti acara trilogi, itu yang saya sarankan, khususnya sih buat Ijen. Buat Ijen ini minimal latihan harus bisa dapat itu untuk diganti 24 atau 28%. Itu di mana nih kalau di sini dapat dekat ya? Ada nggak kira-kira? Tapi kata teman ada di wilayah Bogor apa Bogor atau iya Bogor itu Coba kita searching ya. betul. Nah, di situ itu bisa jangan cuma 1 2 kali kalau mau kerja di Ijenkom. Tapi kalau misalkan untuk di Bromo ataupun Ndolo itu tangkuban perahu yang saya alami aman. Tapi kalau untuk Ijen tangkuban perahu nggak dapat. Harus disetrika terus berarti ya tangkuban perahu ya. Minimal kalau mau ya emang harus konsisten untuk latihannya. Kalau kita nggak konsisten latihan, mau nyampe kapanpun kita juga susah untuk menjadi yang terbaik. Benar. Disiplin, terutama disiplin kalau memang kita pengen lebih maju atau lebih baik. Ya, tetap itu buat teman-teman. Khususnya juga buat saya sendiri, saya harus berusaha. Iya. Begitu Mas. Iya. Alhamdulillah. Barangkali teman-teman satu cukup pertanyaan singkat ke Om Kahono, barangkali ada undang-undang gitu ya. Monggo. Siap. Om Kahono buat siap ini rekomendasinya apa nih yang disiapin nih? Kalau buat, tapi kalau misalkan emang fisik kita masih nggak ada masalah, nggak apa-apa. Itu pengalaman saya waktu di Bromo. Jadi saya hajar aja terus karena fisik saya masih aman. Nah, kita main interval. Misalkan kita bareng lagi, hajar lagi. Kalau udah kita posisi udah enakan, kita tarik lagi. Nah, tapi kalau emang kita mau nyari aman, misalkan siapa yang lari duluan, selagi kita bisa ikuti. Terutama itu. Nah, jadi ntar tinggal terakhirnya kita mau seperti apa. Kan di situ pasti udah ketahuan 1 kilo ataupun 500 meter, 300 meter. Nah, di situ baru kita kalau emang fisik kita mau adu sprint ya di situ, kalau emang fisik kita masih bagus.
Seperti itu Om Lubis kalau posisi latihan. Baik, terima kasih. Udah, sip. Saya ada pertanyaan satu buat Om Kauno. Om Kauno, kira-kira untuk tahun depan apakah rencana untuk mempertahankan gelar juara trilogi dan kira-kira gimana persiapannya? Untuk persiapan ya itu satu, kita harus konsisten untuk latihannya. Kalau misalkan tanpa konsisten, kemungkinan besar untuk kesana kecil sekali Om. Terus saingan untuk di 2026 mungkin juga lumayan berat, yang dari master 50 45 49 pasti ke 50. Nah, itu pasti saingannya ntar ada. Toh siapa? Kita belum tahu. Cuman emang kita udah tahu nih si A si B nya, oh kemarin si A. Minimal kita bisa nempel ataupun mendekati dia dengan cara kita harus konsisten latihan. Itu aja. Setiap minggunya itu bisa berapa kali nanjak kalau saat latihan gitu. Terima kasih, itu aja. Oke ya. Ukuran IG ya. Latihan rutin Pengalaman gitu. yang di Om Kauno gitu ya latihannya. Ini saya jawab dari pertanyaan Sofyan karena saya juga aslinya emang bukan asli atlet, penghobi aslinya ya. Karena emang kita rutin latihan. Nah, kalau melihat kita nggak ada kegiatan, cuman ada kegiatannya kita goes, minimal seminggu itu 3 kali. Seminggu itu ya. Minimal untuk nanjak. Nah, dengan gradien itu juga harus beda-beda. Jangan kita langsung ngambil yang tinggi, jangan. Sedang dulu. Nah, ini kita gradien berapa persen nih. Nah, kalau mau ya bolak-balik. Kalau misalkan dengan jarak yang dekat. Tapi kalau emang jauh, bisa sampai 25 kilo ataupun 30 kilo, mungkin malah cukup seminggu sekali itu. Itu terutama di daerah dari Padalarang, terus Bandung Barat, Cikole, Tangkuban Perahu. Itu kurang lebih hampir 30 kilo. Itu nanjaknya nggak bisa habis, ada turunan juga cuma sedikit. Berarti bervariasi gitu ya. Betul, itu variasi. Nah, karena pengalaman saya untuk mencapai di Bromokom saya juara 2, itu saya sebulan 4 kali itu di latihannya di Tangkuban Perahu. Ya. Alhamdulillah ya. Kita juga dari teman-teman yang nggak sempat datang Om Kauno ya. Oke, siap. Itu titip salam katanya kan, karena mereka pada tugas nih hari ini ya. Betul. Titip salam artinya mengucapkan selamat lah, nanti kapan-kapan ketemu lagi katanya gitu kan. Siap. Jadi alhamdulillah artinya kita dari komunitas Grit yang biasa ngopi di kedai kopi ini ya, artinya nih buktinya nih ya, juara umum trilogi main sepeda yaitu kumpulan nilai dari Bromokom, Dolokom sama Ijenkom ya. Ini ya, alhamdulillah ini mungkin patut dicontoh untuk teman-teman yang lain. Barangkali teman-teman nanti tahun 2026 ada yang mau ngikutin juara trilogi, amin. Alhamdulillah. Jadi sekali lagi selamat Om Kauno ya. Mudah-mudahan bisa dipertahankan ya. Misalnya ada umur nanti tahun 2026 dipertahankan. Pasnya master apa tuh? Master under 50-54. Kalau tahun 2000 itu masih di bawah itu? Masih 50-54. Masih di bawah 54. Karena kan ada yang naik kelas juga, ada yang ini. Ya itu saya kira alhamdulillah untuk hari ini kita diwakili oleh teman-teman ya, saya sendiri, Om Syukur, Sofyan, Om Alvin, sama Om Aldo, sama Om Iki ya mewakili Grit untuk menyambut kedatangan sang juara trilogi ya. Alhamdulillah, semoga menjadi inspirasi untuk teman-teman ya di waktu yang mendatang, untuk event-event mendatang. Amin ya rabbal alamin. Ya, selamat ya Om Kauno ya. Semoga bisa ini. Yuk kita akhiri dulu nih. Satu lagi. Ya. Nah, ini dari saya pribadi, terima kasih
terutama teruntuk buat Pak Haji Nara Rahayu yang telah support dari pertama, dari Bromokom, Ndolo sampai Ijen. Nah, dan nggak lupa juga Om Ari, Om Sabto, Om Tio, dan teman-teman grip lainnya yang telah mendukung saya, telah memberikan doa atas acara trilogi. Alhamdulillah bisa berjalan dengan sukses. Tanpa teman-teman dukungannya mungkin nggak bisa seperti ini. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih buat tim grip yang selalu solid, selalu kompak. Dan jangan lupa grip nomor hewe. Ya, satu lagi sebagai penyemangat untuk teman-teman yang lain, terutama untuk Om Kawono ya. Ya, artinya ada sedikit tanda tanda untuk ya mau dibilang kenang-kenangan, mau dibilang Om Kawono ya. Ini saya untukkan ya, atur lumayan ya. Terima kasih. Jadi untuk yang lain juga, kalau misalnya eventnya itu masuk kategori yang kira-kira dapat nomor gitu ya, nanti ada apresiasi ya. Selamat ya. Ya, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, acara penyambutan dari sang jawara trilogi Om Kawono dari grip selesai. Guys, acara sudah beres, mari kita pulang. Oke, gaskan. Ini juga si Om Kawono udah mau pulang, semua pulang. Oke, mantap. Yuk, gaskan. Oke, guys. Kita pulang, guys.